Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai feminisme sosial dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Di sini anggota kelompok kami ada 5. Yang pertama ada Vira Ananda Putri, ada Serinan Pujianti, ada Ahmad Gofar Madani, ada Nila Rizky Novia Siotang, dan ada Rizky Fatahillah. Dan tentunya di sini kita akan membahas banyak sekali pembahasan, pertama dari history, dari definition, theory, concept, study case, dan lain sebagainya. So, ya ini dia. Introduction, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai definition and history. Yang akan dibacakan dan dipresentasikan oleh Saudari Nira. Kepada Saudari Nira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang feminisme. Gerakan feminisme itu dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang di sepanjang abad ke-20, yang mana dimulai dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi perempuan. Sejak lahir, awal kebangkitan feminis juga bertujuan untuk menggeser status sebagai makhluk kedua setelah laki-laki di dunia. Kemudian pada abad 18 sampai 19, di mana awal gelombang pertama terjadinya pembodohan terhadap perempuan yang mengakibatkan karena perempuan menjadi nomor 2 atau second line. Lalu di akhir abad ke-20, gerakan feminis banyak dipandang sebagai sempalan gerakan critical legal studies yang di dalamnya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan dengan sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial. Namun feminisme itu masuk ke dalam pemikiran modern yang mana alat analisis feminisme itu menyangkut pada posisi perempuan sehingga posisinya menjadi warga negara. Pada layaknya setiap pemikiran, feminisme itu mempunyai asumsi dasar yang tidak bisa diganggu-gugat hingga perempuan tertindas. Sebab itulah alat analisis yang konteksnya sosial dibutuhkan untuk dicurigai mengapa dan bagaimana perempuan tertindas. Dalam pemikiran modern ini memang lekat dengan pemikiran ideologis seperti liberalisme, marxisme, sosialisme, dan lain-lain. Tetapi feminisme bukan berusaha menjadi antitesis ataupun imitasi dengan tambahan kata perempuan dan pemikiran yang telah ada sebelumnya. Oke, next. J. Definition of social feminism. Slide selanjutnya dilanjut ke Vira, J. Oke, selanjutnya ialah social feminism concept and theory of social feminism yang akan dibahas langsung oleh Saudari Vira Ananda. Kepada Saudari Vira dipersilahkan. Next, feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum adanya kapitalisme dan tetap tidak akan berubah, bahkan jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Di samping itu, meskipun mendukung sosialis, feminisme sosialis kurang puas dengan analisis Marx dan Engels yang tidak menyapa penindasan dan perbudakan terhadap wanita. Next. Feminis sosialis mengatakan bahwa kapitalisme dan patriarki merupakan ideologi yang menyebabkan terjadinya penindasan terhadap kaum wanita. Hal ini terungkap dalam dua teori yang dikembangkan perspektif ini, yaitu teori sistem ganda dan teori sistem menyatu. Teori sistem ganda memandang persoalan penindasan kaum wanita dari dua ideologi yang berbeda, yaitu kapitalisme dan patriarki. Sedangkan teori sistem menyatu adalah gabungan dari berbagai konsep mengenai apa yang menyebabkan penindasan terhadap kaum wanita di masyarakat. Next. Teori feminisme sosialis muncul untuk menciptakan posisi yang sederajat dengan kepentingan modal dan kekuasaan. Feminis sosialis menuntut keadilan dari kelas borjuis yang memiliki modal untuk tidak membedakan mereka dengan laki-laki dalam pemberian upah
dan memberi kesempatan bagi mereka untuk cuti kerja sesuai dengan kebutuhan seperti cuti hamil dan menyusui anak. Oke, terima kasih kepada Saudari Vira yang telah menjelaskan. Dan selanjutnya ialah Facts About Feminism yang akan langsung dibacakan dan dibahas oleh saya sendiri. Fakta-fakta yang saya ambil ini berdasarkan sumber, dan salah satu sumbernya itu dari Western Oregon University yang berjudul Myth and Facts About Feminism. Sebenarnya fakta-faktanya sangat banyak, cuma di sini saya akan membahas beberapanya saja. Yang pertama ialah fakta pertama, istilah feminisme muncul pada tahun 1890-an dalam bahasa Inggris, dan pada tahun 1890-an, dan feminisme ini berasal dari bahasa Perancis. Yang kedua, faktanya feminisme memiliki tujuan untuk berani melawan memberontak terkait ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Dan yang fakta yang ketiga ialah feminisme tentunya tidak hanya memiliki satu jenis feminisme, melainkan berbagai macam jenis feminisme. Salah satunya ialah ada yang disebut dengan feminisme patriarki, feminist girly, feminist pro-sex, dan lain sebagainya. Meskipun tiap-tiap kelompok ini memiliki nama yang berbeda-beda, namun mereka tetap memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memberantas segala hal penindasan yang terjadi baik untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Dan selanjutnya ialah aliran feminisme. Feminisme tentunya seperti yang kita ketahui tidak hanya untuk perempuan, melainkan juga untuk laki-laki, namun sejak dahulu fokusnya terhadap perempuan, karena pada saat itu perempuan tidak memiliki dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan. Dan feminisme ini melambangkan aksi politis yang memberikan banyak perspektif dan aliran-aliran tentang kehidupan. Dan hingga pada akhirnya menyebabkan munculnya aliran-aliran feminisme yang sangat beragam. Aliran-aliran feminisme ini dilihat eksistensinya yang masuk ke dalam 3 gelombang feminisme. Yang pertama ya ini gelombang pertama. Gelombang pertama ini muncul di akhir abad sekitar ke-19-an, yang mana muncul pada tahun 1792. Karena ini munculnya berdasarkan Mary Wollstonecraft yang berjudul The Vindication of the Right of Woman, yang mana memiliki tujuan bagi perempuan adalah untuk mendapatkan hak-haknya. Di sini ada 5 aliran. Yang pertama adalah aliran liberal. Aliran liberal ini menitik beratkan kebebasan individu bagi perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan juga ruang lingkup sosialnya. Yang kedua adalah aliran radikal. Aliran radikal ini ingin menghapuskan patriarki dengan menentang norma-norma dan institusi-institusi sosial yang berlaku pada lewat proses politiknya. Dan yang ketiga adalah aliran anarkis, yang mana aliran anarkis ini didefinisikan sebagai penentangan atas penindasan, dominasi, serta otoritas, tapi berfokus pada penindasan gender seperti kekerasan seksual, patriarki, seksisme, homofobia, heteroseksualisme, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ialah aliran Marxis, yang mana berfokus untuk membebaskan perempuan dari pengotakan kelas patriarki dan juga seks serta kapitalisme. Yang terakhir dari gelombang pertama ini ialah aliran sosialis, yang mana aliran sosialis ini menyatakan tidak akan ada sistem sosialis tanpa adanya kebebasan bagi kaum perempuan, sehingga feminisme sosialis ini berjuang untuk menghapuskan sistem kelas dalam masyarakat dalam langkah atau dalam ranah dalam jenis kelamin atau berdasarkan dengan jenis kelaminnya. Yang kedua itu dari gelombang kedua, di sini dibagi menjadi 2 aliran. Gelombang kedua ini dimulai sekitar pada tahun 1960-an dan berlanjut hingga akhir tahun 1990-an. Yang mana gelombang aliran ini terjadi dalam konteks gerakan anti perang dan hak-hak sipil serta tumbuhnya kesadaran diri dari berbagai masyarakat minoritas dari seluruh dunia. Dan aliran yang pertama yaitu aliran eksistensial, yang mana ini merupakan bentuk terhadap perempuan melintasi gerakan individu di wilayah nasional dan cenderung sangat berbeda dari aliran-aliran sebelumnya yang mana mereka membawanya ke ranah publik, sedangkan aliran eksistensialnya tidak membawanya ke ranah publik. Dan selanjutnya ialah aliran ginosentris. Aliran ginosentris ini memiliki sudut pandang yang berbeda juga, yaitu mereka menyudutkan bahwa perempuan ini yang dilihat itu dari perbedaan fisik antara pria dan laki-laki, sehingga ini mengakibatkan wanita dianggap rendah oleh kaum laki-laki. Dan yang terakhir ialah gelombang ketiga dibagi menjadi 3 aliran. Gelombang ketiga ini fokusnya akan kebudayaan, ras, dan lain sebagainya, yang mana mengambil istilah-istilah yang diucapkan dan itu menjatuhkan perempuan, seperti melecehkan atau seperti kata-kata seperti jalang, pelacur, vagina, yang mana kata-kata itu banyak diucapkan dan diterima oleh kaum feminisme dan itu sudah diklaim.
bukti-buktinya. Dan yang pertama ialah aliran postmodern, yang mana ini menekankan pada dasarnya berpikir dilihat dari teks, di mana perempuan ini diwajibkan untuk memberikan penilaian yang mendasar dengan aksi menulis, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga memberikan sebuah gambar yang mana memberikan kritik terhadap kaum laki-laki yang patriarki. Sehingga, dan ini juga aliran feminisme ini menolak cara berpikir yang fanatik atau tradisional. Dan ia lebih menekankan lebih kepada interpretasi yang plural ketimbang subjektivitas. Selanjutnya ialah aliran multikultural, yang mana aliran multikultural ini diterapkan untuk introduksi terhadap ketidaksetaraan yang diakibatkan kontrasnya terhadap budaya, ras, etnis, dan jenis kelamin. Sehingga multikultural ini memberikan dorongan supaya mereka yang memiliki perbedaan yang sangat kontras, saling bisa menghargai dan tidak mencela satu sama lainnya. Dan ini disebut dengan aliran yang sangat baik karena yaitu memiliki tujuan untuk saling menghargai dan peduli atas perbedaan yang terjadi pada tiap-tiap orang yang mengalaminya atau kepribadian yang mengalaminya. Dan yang terakhir ialah aliran global, yang mana feminisme global ini lebih menitik beratkan pada isi kolonialisme dan ekonomi serta juga politik. Oke. Next. Kasus atau gerakan sosial feminisme akan dijelaskan oleh Rizky Fatailah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini ada kasus atau gerakan sosial feminisme. Pertama-tama, gerakan perempuan merupakan aksi yang diorganisir secara bersama oleh kaum perempuan dengan tujuan untuk mengajukan beberapa tuntutan dalam kehidupan politik berdasarkan identitas gender sebagai perempuan. Women's March merupakan salah satu contoh gerakan sosial yang berusaha untuk menyuarakan isu-isu terkait dengan kehidupan perempuan. Gerakan ini pertama-tama kali diselenggarakan di Washington DC pada 21 Januari 2017 dengan misi yang mereka miliki, yaitu untuk memobilisasi serta mengumpulkan aksi guna membela hak asasi perempuan secara global. Next. Pada awalnya gerakan ini merupakan bentuk aksi protes yang dilakukan oleh Teresa Sok melalui akun Facebook-nya yang dengan mengundang teman-temannya untuk melakukan long march. Aksi ini terjadi karena dipicunya oleh pernyataan-pernyataan Presiden Amerika Serikat ke-45 yaitu Donald Trump yang dinilai tidak pantas dinyatakan kepada kaum perempuan. Melihat dari besarnya pengaruh yang telah dihasilkan dari aksi Women's March, kemudian membuat gerakan ini tidak hanya dilakukan di Amerika Serikat saja, melainkan beberapa negara lainnya juga turut melakukan gerakan ini, termasuk Indonesia. Next. Selanjutnya ada faktor atau penyebab yang mempengaruhi terjadinya sosial feminisme. Feminisme menjadi fenomena yang memberikan stimulan baginya gerakan perempuan sebagai gerakan sosial dan keinginan individu yang menghendaki perubahan dan yang kemudian bergabung dalam suatu tindakan bersama. Kecemasan yang muncul akibat kesadaran akan posisi yang rendah dalam masyarakat dan keinginan untuk memperbaiki dan mengubah keadaan tersebut. Selanjutnya. Gofar. Baik, terima kasih kepada Rizky. Dan selanjutnya dampak sosial feminisme terhadap lingkungan sosial yang akan dijelaskan langsung oleh Saudara Gofar. Kepadanya dipersilakan. Gofarnya. Oke, thank you moderator. Selanjutnya ada dampak sosial feminisme terhadap sebentar. Ya, dampak sosial feminisme terhadap lingkungan sosial dapat dibuktikan bahwa gerakan kaum feminis telah mendorong struktur sosial untuk berubah. Dalam hal ini
adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial dalam berbagai lingkatannya, baik individu, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban global. Perempuan telah menjadi variabel sosial yang diperhitungkan dan dilibatkan dalam proses sosial. Sementara itu, dalam konteks gerakan feminis radikal, dengan asumsi bahwa keluarga adalah salah satu bentuk penindasan terhadap kebebasan individu, maka pola-pola interaksi sosial dan tata pergaulan menjadi bergeser. Next. Ya, selanjutnya ada sosial feminis dalam dinamika internasional. Feminis merupakan salah satu pendekatan alternatif yang ada dalam hubungan internasional yang sangat menarik untuk dibahas. Perspektif feminis ini pada dasarnya muncul sebagai sebuah pergerakan emansipasi yang menuntut adanya kesetaraan dan kebebasan yang telah dianggap tidak adil bagi kaum feminis atau perempuan. Feminisme ini telah terbagi menjadi beberapa pendekatan, ya ini liberal feminis, marxis feminis, postmodernis feminis, dan standpoint feminisme yang sudah dirincikan tadi oleh Intan PJ ya. Feminisme merupakan perspektif yang ada dalam hubungan internasional yang berisi tentang paham mengenai gender yang telah memberikan kontribusi dan turut memperkaya perspektif yang telah ada dalam studi hubungan internasional. Baik, begitu saja. Mungkin saya balikan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Gofar Madani. Oke, selanjutnya ialah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang sudah seperti kita ketahui, feminisme ialah fokusnya tidak hanya terhadap perempuan, melainkan juga terhadap laki-laki. Dan feminisme ini merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk menyiasati bagaimana perempuan mendapatkan hak-haknya dan bisa mendapatkan keadilan yang semestinya. Feminisme tidak hanya untuk perempuan, namun juga untuk laki-laki. Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis, dan aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum adanya kapitalisme dan tetap tidak akan ada perubahan bahkan jika kapitalisme runtuh. Feminisme sosialis juga merupakan dua teori yang sangat beragam atau dua teori yang bercabang yang meluaskan argumen feminismenya Marxis dan peran kapitalisme dalam penindasan perempuan dan teori feminisme radikal atas peran gender dan patriarki. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, saya tutup. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjing tadi yang hilang jaringan,